harta yang tadi Mbak Eva katakan sebagai mal, itu kan bentuknya berbeda-beda. Hari Betul. ini ada orang yang punya tabungan, Iya. ada orang yang boleh jadi punya surat berharga, Iya. ada orang yang punya tabungan dalam bentuk rupiah, mungkin juga dalam bentuk mata uang asing. Asing. Ada yang nanti memiliki emas misalnya dan lain sebagainya. Maka ini semua Mbak Eva itu dikatakan sebagai al-maujudat az-zakawiyah. Az-Zakawiyah. Saya sebagai muslim ketika mau mengeluarkan zakat, objek apa yang akan saya daftarkan? Misalnya yang dikatakan al-mal, maka semua uang yang saya miliki ini semua harus saya kumpulkan. Namanya al-maujudat az-zakawiyah. Oke. Yang kedua, bagian dari rahmat Allah. Allah itu mengenakan zakat atas penghasilan bersih, bukan penghasilan kotor. Maka saya harus mengumpulkan dulu yang namanya al-matlubat az-zakawiyah. Oke. Kewajiban saya. Kalau saya sebagai suami, maka nafkah rumah, nafkah anak, istri, dan sebagainya yang menjadi beban hidup saya. Kalau seorang muslimah, Mbak Eva misalnya, kan dinafkahi sama suaminya. Iya. Tetapi Mbak Eva punya kebutuhan yang Penghasilan. bersifat pribadi. Oke. Ya, pekerjaan Mbak Eva menuntut membeli pakaian yang pantas, memiliki aksesoris, dan sebagainya. Nah, ini dikeluarkan dulu nanti. Kayak aktiva dengan pasifa tuh di Iya, laporan iya, iya, keuangan. iya, iya. Ini namanya al-matlubat az-zakawiyah. Nah, setelah jumlah harta saya yang saya miliki secara kotor ini dikeluarkan apa yang menjadi beban kewajiban saya, maka nanti keluarlah ini sebetulnya objek zakat. Itu dalam ilmu zakat modern namanya wi'a'uz zakat. Wi'a'uz Jadi kalau zakat. saya punya uang misalnya, contohnya yang banyak aja ya, kalau Iya. punya uang 10 miliar misalnya, terus kebutuhan hidup saya yang sudah saya keluarkan atau yang akan saya keluarkan dalam 1 tahun zakat berjalan, itu misalnya 2 miliar. Maka sebetulnya ketika saya punya total harta 10 miliar, tetapi ada kewajiban yang masih harus saya keluarkan, itu saya keluarkan dulu semua tuh. Nah, bersihnya misalnya 7M. Maka 7M ini yang dikatakan wi'a'uz zakat. Ini yang wajib dikeluarkan zakatnya. Setelah itu, saya harus mengetahui dulu nih. Yang pertama haul, berlangsungnya 1 tahun. Oh, jadi ada Kemudian yang haulnya ya, ya kira-kira. ada haul 1 tahun. Kemudian tarif zakatnya. Karena tarif zakat tuh beda-beda Mbak Eva. Iya, Zakat iya, iya. pertanian, zakat nanti misalnya barang tambang dan sebagainya. Kalau zakat mal secara umum, maka tarifnya itu 2,5% kalau menggunakan tahun hijriyah. Oke. Ini para pemirsa harus tahu, karena tahun hijriyah dengan tahun kok samsiah, masehi dengan kalender Islam, itu harinya kan berbeda. Betul. Kalender Islam itu lebih pendek. Kalender Masehi itu lebih panjang. Ada perbedaan sekitar 11 hari katakan. Artinya apa? Kalau saya menghitung dengan tahun Qamariyah, tahun Islam, maka zakatnya itu 2,5%. Kalau saya menghitung dengan tahun Masehi, itu ada tambahan sedikit. Karena kan uangnya bertambah lamanya di tangan saya 11 hari. Iya. Maka kata ulama, keluarkan zakatnya 2,575. Ada tambahan 0,25 yang kecil lah. 2,575 ya. Ya, Oke. itu kemudian kalau sudah sampai di sana, Mbak Eva, itu kita bisa mengeluarkan zakatnya. Nah, nanti para pemirsa tentu ketika menghitung objek wajib zakat, itu nanti pemirsa juga ada ilmunya tuh Mbak Eva. Ya, ada harta yang menjadi objek zakat, ada harta yang sedari awal itu tidak menjadi objek zakat. Oh. Gimana membedakannya? Ini Iya, ada ada banyak, tentu dalam waktu pilah yang ya. singkat ini saya kasih yang pokok-pokok saja. Oke. Ada yang disebut kata fuqaha itu namanya an-nama. Harta itu punya potensi untuk berkembang. Baik dia berkembang secara faktual maupun dia berkembang secara konseptual. Oke. Misalnya uang, Mbak Eva. Uang itu secara konseptual dia bisa bertambah kalau saya investasikan. Ya. Secara faktual semua orang merasakan itu. Kalau dia punya uang 10 juta, kemudian dia investasikan, dia pakai dagang misalnya, kemudian dengan keuntungan dan sebagainya, uangnya menjadi 12 juta. Nah, yang seperti ini kena zakat. Tapi ada yang sedari awal itu secara konsep dan faktual, itu tidak memang diperuntukkan untuk pengembangan. Misalnya ya, alat-alat kebutuhan rumah tangga. Itu kalau kita beli kulkas, itu kan malah nilainya menjadi turun. Iya. Mobil misalnya yang menjadi kebutuhan transportasi utama saya, ya, itu juga tidak menjadi objek
zakat. Oh, Nah, jadi tidak ini perlu ada bayar zakat ilmunya, tadi tidak itu ya? semua harta itu kemudian menjadi sasaran Iya dari iya iya. zakat dan tidak semua yang dimiliki kita walaupun terlihat sebagai harta yang punya nilai besar itu juga menjadi sasaran zakat. Misalnya, saya ngajar Mbak Eva ya. Ketika saya ngajar di era seperti ini, saya butuh ya katakan laptop, Heeh. katakan handphone. Ini semua modal saya. Itu kalau kita konversi ke uang, mungkin nilainya bisa ratusan juta. Teknologi Mmm. modern hari ini. Tetapi itu kemudian tidak menjadi objek zakat karena itu saya butuhkan untuk menunjang pekerjaan utama saya sebagai seorang guru. Oke. Ya. Nah, apakah ada batas tertentu? Kita bicaranya biasanya istilahnya nisab ya, Iya, Kiai ya. iya, Nah, iya. itu untuk, bagi seseorang yang ingin membayar zakat, Iya, Kiai. nisab itu kan sebetulnya standar kekayaan. Unik loh Mbak Eva. Oh, Nisab terkait dengan zakat, itu ukurannya berbeda-beda. Tergantung objek zakatnya. Jadi Islam itu berkeadilan Mbak Eva. Orang kalau kaya, kayanya dengan uang. Dengan orang yang kaya, modal kekayaannya adalah binatang ternak misalnya. Atau yang modal kekayaannya itu adalah tumbuh-tumbuhan. oke. Ya, pertanian dan perkebunan misalnya. Itu berbeda-beda. Misalnya nih ya, nisab zakat mal Mhm. itu ada hilaf di antara ulama terkait dengan karatnya emas. Ini penting sekali karena Qurannya itu cuma bilang emas, Emas. tapi sejatinya ada nggak sih sebetulnya emas murni yang ketiga dibentuk itu tanpa campuran logam? Iya, Nggak ada. nggak ada. Makanya ulama itu nanti berbeda-beda terkait dengan nisab harta ya. Ya, di luar pertanian dan sebagainya yang paling banyak adalah konsep zakat harta. Mhm. Ada ulama yang tidak membedakan. Pokoknya emas itu dalam apa 96 gram atau 85 gram wajib Mhm. zakat. Mhm. Tetapi ulama hari ini yang melakukan penelitian dan pengkajian terhadap logam mulia ini itu membedakan Mbak Eva. Kalau karatnya 24 karat nih, emas murni ini, itu nisabnya 85 gram. Oke. Kalau karatnya Mhm. 21 karat, maka dia menjadi 96 gram. Nah, yang banyak ini kan Mmm. orang punya emas 18 karat nih. Iya. Itu nisabnya, kata guru saya dulu, Heeh. itu 113, koma sekian, hati-hatinya dibulatkan 114 gram 114 gram ya, pada Kiai ya? karat yang 18. Oleh karena itu, emas para pemirsa itu dikaitkan dengan mata uang dulu yang Oke. namanya dinar. Nah, cara Mmm. mencetak dinar di Irak, di Mekah, di Madinah, ya yang beredar itu berbeda-beda. Mmm. Tergantung kadar logam yang menjadi campuran emas, walaupun mata uang itu dikatakan mata uang emas. Mhm. Oleh karena itu, para ulama kemudian mengatakan yang kami dapatkan dari fakta sejarah kalau 24 gram 24 karat 24 itu karat, akan sama dengan 85 85 gram, gram. kalau 21 akan sama dengan 96. 96, kalau kemudian 18 akan sama dengan 113. Ini mazhab yang hati-hati. Oke. Ada mazhab lain yang mengatakan pokoknya berapapun itu 85 gram, Mhm. berapapun itu 96 gram. Itu Oke. rasanya para pemirsa yang paling bijaksana adalah membedakan dari aspek karat.